Masih ceria, sehat, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu karena pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan pertemuan FDS dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ibu-ibu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang modul yang kelima, yaitu tentang kesejahteraan sosial, yaitu disabilitas dan lansia, di mana pada sesi ini kita akan belajar tentang upaya peningkatan kualitas kesejahteraan lansia. Apa nanti yang kita pelajari, kita akan lanjutkan. Baiklah ibu-ibu, sebelum saya lanjutkan pembahasan berikutnya, saya ingin mereview dan ingin menanyakan kepada ibu-ibu, barangkali masih ingat yang kita pelajari sebelumnya. Apa sih lansia itu ibu? Yo, ibu yang di sana yang pojok, ibu Isdia. Oke, ibu silakan. Apa sih lansia sepengetahuan ibu? Kemarin kan kita sudah pelajari. Iya, lansia adalah orang yang sudah tua. Oke, bagus. Lanjut ibu yang sebelah kiri, silakan bu. Lansia adalah orang yang sudah usia 60 tahun ke atas. Bagus. Yang ibu yang sebelah sini, ya silakan Bu Saida, silakan. Lansia adalah orang yang sudah tuli, apalagi buta, BAB sembarangan, ya terus, ya oke. Terima kasih ibu-ibu. Nah, dan beberapa macam jawaban yang dilontarkan dijelaskan oleh ibu yang tadi. Di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya lansia itu adalah seseorang yang sudah mencapai usia 60 tahun ke atas, di mana pada masa ini mereka sudah mengalami penurunan baik dari segi fisik maupun secara emosional. Selain itu juga dia mengalami yang namanya penurunan misal dalam berbagai macam fungsi dan organ tubuh dan kemampuan yang pernah dimiliki sebelumnya. Misalnya dia dulunya kuat ya bu ya, sekarang sudah nggak kuat, sudah tua, kemudian bisa jadi sudah bongkok, dulu masih tegak kayak gini ya, tapi sekarang sudah agak bongkok, kemudian yang dulunya perkasa, kokoh tangannya, tapi sekarang sudah nggak berdaya, mungkin itu ya. Kemudian ada juga yang dulu penglihatannya mungkin sangat jelas ya, dia tidak mesti dibantu dengan kacamata, tapi sekarang sudah mulai rambutnya biasanya hitam pekat, lurus, bagus, tapi sekarang sudah berubah menjadi beruban. Giginya, dulu giginya kokoh, rapi, bersih, semuanya putih, sekarang sudah ompong. Nah, selain itu juga suaranya dulu menggelegar, sekarang sudah batu-batu ya bu ya. Nah, kalau dulu minyak wanginya biasanya pakai minyak apa? Minyak Axe atau minyak harum apa ya, paling harum ya, Aquadi atau minyak harum apa deh yang minyak harum Syahrini misalnya, yang harumnya semerbak. Tapi sekarang sudah minyak wanginya memakai minyak wangi apa? Minyak wangi kayu putih. Ya, mohon maaf ya bu ya, ini bercanda. Nah, baiklah ibu-ibu, kita lanjut ya pada materi kita, yaitu upaya peningkatan kualitas kesejahteraan lansia. Oke, kita lanjutkan.
Nah, tadi sudah saya jelaskan apa sih lansia itu dari beberapa macam faktor-faktor kekurangan yang dimiliki oleh lansia, maka perlu yang namanya intervensi dari orang-orang di sekitarnya, misalnya dari pemerintah, kemudian dari keluarga, kemudian dari masyarakat pada umumnya. Oke, yang pertama yaitu intervensi atau pelakuan dari pemerintah. Yang pertama, apa saja yang dilakukan oleh pemerintah? Nah, di dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 1998 di situ tentang peningkatan kesejahteraan sosial meliputi yang pertama dari segi faktor keagamaan. Apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dari segi keagamaan di situ harus disediakan yang namanya layanan tempat ibadah. Makanya kita tahu dulu kadang-kala di masjid itu takmir masjid juga menyediakan misal tempat wudhu khusus orang yang sudah tua. Di situ dikasih tempat wudhunya, kadang didesain ada tempat wudhunya, sehingga lansia yang sudah mungkin mungkin udah nggak kuat untuk berdiri, di situ bisa duduk dan ambil wudhu di situ. Kemudian setelah itu di masjid juga disediakan apa di dalamnya? Disediakan misalnya kursi sehingga si lansia ini bisa melaksanakan sholat dalam keadaan posisi duduk. Kemudian juga misalkan nanti lansianya pengen baca Al-Quran, tapi karena sudah rabun, biasanya takmir masjidnya disediakan di situ kacamata khusus untuk orang-orang yang sudah rabun. Nah, itu mungkin ya. Untuk selanjutnya dari segi kesehatan Bu ya. Kesehatan, pemerintah menyediakan program, biasanya ada posyandu khusus lansia, kemudian ada juga yang namanya selain posyandu lansia ada senam khusus lansia. Biasanya di program-program di puskesmas yang ada di tiap desa-desa itu biasanya ada posyandu khusus lansia, kemudian senam khusus lansia. Maka perlu Ibu ya. Selanjutnya juga ada penyediaan sarana prasarana yang memadai khusus lansia. Misalnya di tempat umum, di bus, di situ ada khusus orang yang disabilitas, kemudian khusus lansia, di situ juga disediakan tempat khusus. Kemudian ada seperti toilet khusus lansia di situ ya. Kemudian ada bahkan sampai tempat kalau berjalan tuh untuk penyanggahnya itu biasanya disediakan juga di tempat-tempat umum. Nah, ini dari beberapa macam itu merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah di dalam membantu keterbatasan dari lansia atau disabilitas juga ya. Baik Ibu, kita lanjut. Oke, terima kasih. Masih semangat? Bagus. Oke, kita lanjut dari keluarga. Yang menarik dari keluarga. Dari macam keterbatasan dari lansia itu, maka perlu juga lansia ini diperhatikan oleh keluarga. Nah, karena apa? Keluarga merupakan orang yang terdekatnya yang perlu memperhatikan lansia. Apa yang perlu dilakukan oleh keluarga? Misal penyediaan makanan yang sehat, kemudian tempat tidur atau tempat istirahat yang khusus, yang nyaman dan layak. Kemudian mengantarkannya misal ke puskesmas ketika kontrol rutin, kemudian mengikutkannya ke tempat-tempat kesehatan, kemudian senam, kemudian ada lagi yang terpenting adalah memberikan rasa aman dan nyaman bagi si lansia. Nah, kadang ini macam-macam ya perlakuan dari keluarga. Ada kadang nggak mau
keluarganya mengurus orang tuanya misalnya yang sudah lansia, sehingga apa? Dia mengambil apa namanya, inisiatif yang dangkal saja, yang singkat saja, yaitu dengan cara mengantarkan ibunya misal atau lansia ini ke tempat rehabilitasi atau panti lansia, panti jompo kita. Nah, ditaruh di situ. Padahal itu kalau kita coba bayangkan jika itu orang tua kita sendiri yang kita taruh di panti jompo misalnya. Nah, apa enggak merasa kasihan ya? Dulu dia sudah merawat kita, dari kita tidak bisa mengurus diri kita dari bayi sampai sekarang menjadi orang tua. Bahkan ibu kita juga rela untuk mencebokkan kita, ngasih makan kita, merawat kita. Nah, kenapa sekarang ketika kita sudah jadi yang menjadi dalam posisinya justru kita tidak mau merawatnya? Ini sungguh sangat naif sekali ya. Maka oleh karena itu saya menghimbau kepada ibu-ibu beserta PKH semuanya untuk memperhatikan dan merawat orang tua kita yang sudah lansia, memberikan makanan yang sehat ya. Apalagi sekarang kan sudah ada bantuan khusus lansia dan besarannya jumlahnya juga sangat besar. Nah, untuk yang biayanya yang ini, uangnya ini jangan diotak-atik juga Bu ya, nanti dihabisin sama ibu, jangan ya. Jadi diberikan untuk keperluan-keperluannya juga, misalnya untuk berobat. Nah, di situ diambilkan dari dana bantuannya. Kemudian dari dibuat untuk kebutuhan sehari-harinya. Misalkan mohon maaf sampai BAB sendiri misal tidak terkontrol, BAB di sembarangan. Nah, di situ bisa kita berikan dari dana bantuannya, bantuan PKH khusus lansia itu kita buatkan beli misal pampers untuk popok khusus lansia di situ, sehingga tidak sembarangan pipis dengan BAB, mohon maaf ya. Nah, itu. Nah, kemudian untuk berobatnya juga, kemudian kebutuhan khusus untuk menunjang kesehatannya, maka perlu diambilkan dari dana bantuannya. Nah, sekarang jika nggak cukup, bagaimana misalnya? Ya, mohon dia dibantu. Karena apa? Karena orang tua atau lansia ini sudah tidak kuat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan untuk mencari nafkah. Begitu ya Bu ya. Oke, kemudian kita lanjut, yaitu dari segi masyarakat. Apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam membantu? Nah, di sini biasanya ada satu kasus misalkan dia lagi di tempat umum, naik bus misalnya. Nah, kadang-kala tuh kita lihat ada yang sudah kakek-kakek atau nenek-nenek udah nggak kuat berdiri, masih berdiri ketika berdesakan, tidak ada tempat duduk di bus. Kadang ada orang atas saja membiarkan si kakek nenek itu berdiri, sedangkan dia duduk santai. Dia padahal melihat. Nah, ketika terjadi hal semacam ini, mestinya yang perlu kita lakukan adalah dengan cara mempersilahkan si kakek atau lansia tersebut untuk duduk di tempat kita. Kita berikan tempat yang nyaman baginya. Itu beberapa hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Selain itu juga masyarakat juga bisa menyediakan ada komunitas khusus, misal tempat ibadah. Di situ biasanya kita sibukkan dengan beribadah di masjid. Nah, sehingga dia bisa berkumpul dengan orang-orang seusianya. Nah, sehingga nanti ada komunikasi di antara masing-masing lansia di situ, sehingga dia tidak merasa dikucilkan, kemudian merasa sendiri. Nah, kayak gitu ya. Kemudian mungkin di lingkungan kita juga disediakan misalnya senam khusus lansia. Nah, di situ bisa kita ikut sertakan di situ. Kemudian ada juga misal gotong royong bersih-bersih di masing-masing rumah di sekitar kita. Nah, di situ mereka akan berinteraksi dengan orang-orang yang sebayanya.
sehingga mereka seperti yang saya katakan tadi, mereka tidak merasa dikucilkan. Baik ibu-ibu, itu beberapa hal dari upaya peningkatan kualitas kesejahteraan lansia ini. Nah, saya tekankan kembali ibu-ibu ya, mohon mari kita sama-sama menyadarkan diri, kemudian memberikan kesadaran diri pada masing-masing diri kita ini untuk selalu merawat dan menjaga orang tua kita yang sudah lansia ya. Nah, itu tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan ini. Nah, karena apa ya? Karena kadang-kala orang lansia itu biasanya merasa cemas ya, merasa cemas karena takut tidak punya uang ya. Karena apa? Karena dia sudah merasa tidak mampu untuk bekerja, maka perlu kita berikan kenyamanan kepadanya dan ketentraman. Bahwasanya jangan usah mikir macam-macam ibu, cukup di rumah beraktivitas seperti biasanya, misal ke masjid, beribadah, kemudian selalu menjaga kesehatan, cukup itu saja, cukup kita yang bekerja. Seperti itu ibu ya. Oke, demikian. Kalau itu semua bisa dilakukan, maka proses pembelajaran kita pada kesempatan ini bermanfaat. Baiklah ibu-ibu, demikian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Dari saya mohon maaf apabila ada hal yang berkeliruan baik dari segi ucapan maupun tingkah laku dan saya perbuat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.